Pada kesempatan yang lalu, kita telah belajar mengenai mukjizat Yesus. Dan sekarang kita sudah mengetahui bahwa mukjizat Yesus itu untuk menunjukkan cinta kasih Allah yang luar biasa kepada manusia. Dan juga mukjizat Yesus yang diceritakan dalam kitab suci bertujuan untuk menampakkan kerajaan Allah yang telah hadir ke dunia. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai salib Yesus. Bagaimana kita memaknai salib Yesus? Maka untuk mendalami tema kita kali ini, kita akan mencoba mendalaminya dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa alasan Yesus disalib? Yang kedua, mengapa harus salib dan bukan hukuman lainnya? Yang ketiga, bagaimana gereja mengimani salib sebagai jalan keselamatan bagi manusia? Selamat datang di Keris, katekese ringkas. Konten yang akan membuat Anda semakin CTM. Cerdas, tangguh, dan misioner. Ada 2 alasan mengapa Yesus harus menjalani hukuman salib, yaitu alasan politis dan alasan religius. Alasan politis, Yesus disalib dilandasi oleh tuduhan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuduhan tersebut berasal dari ketidaksenangan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi terhadap Yesus yang mengakibatkan konflik berkelanjutan. Salah satu konflik yang mendasari tuduhan tersebut yaitu ketika Yesus mengatasnamakan dirinya sebagai Mesias. Para pemimpin agama Yahudi menafsirkan bahwa paham Mesias itu masih sama dalam tradisi lama, yakni sebagai upaya untuk mengganggu stabilitas pemerintahan Romawi. Oleh karena itu, mereka menuduh Yesus sebagai penjahat sekaligus pemberontak. Nyatanya semua tuduhan tersebut tidak sesuai dengan kehidupan dan karya Yesus. Akan tetapi, tekanan dari orang-orang Yahudi yang terlalu kuat menuntut agar Yesus disalib. Lalu, alasan religius. Konflik dalam ranah religius itu juga berisi tuduhan-tuduhan palsu, sama seperti alasan politis tadi. Misalnya, Yesus dituduh telah menghujat Allah karena menyebut dirinya sebagai anak Allah, bersahabat dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, dan ia dituduh tidak menjalankan tradisi Yahudi seturut hukum Taurat. Dalam tradisi Yahudi, hukuman mati bagi seorang yang menghujat Allah adalah dirajam. Seturut tuduhan religius, seharusnya Yesus harus menjalani hukum rajam. Tentu kita bertanya-tanya, mengapa Yesus akhirnya disalib, namun bukan dirajam? Maka kita perlu mencermati alur kronologi peristiwa penyaliban Yesus pada saat itu. Yang pertama, para pemimpin agama Yahudi tidak mau menimbulkan kekacauan di Yerusalem usai melenyapkan Yesus. Hal itu dikarenakan situasi menjelang penyaliban Yesus adalah perayaan Paskah di Yerusalem, dan semua orang Yahudi pasti akan datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Yang kedua, para pemimpin agama Yahudi yang hendak membunuh Yesus menyadari bahwa akan ada kekacauan yang timbul dari para pengikut dan orang yang sudah mengenal Yesus. Kekacauan itu dapat menimbulkan gagalnya perayaan Paskah di Yerusalem. Sehingga ketika ada kekacauan di Yerusalem, pemerintah Romawi akan mengambil alih kota dan bait suci. Alhasil, para peziarah yang datang ke Yerusalem akan merasa kecewa karena tidak dapat merayakan Paskah. Yang ketiga, untuk mengatasi hal itu, para pemimpin agama Yahudi mencoba meminimalisir kekacauan dengan menyerahkan perkara tersebut kepada penguasa Romawi. Jadi,
jika Yesus mati dengan alasan politis, maka pengikut Yesus akan merasa enggan berurusan dengan pemerintah Romawi. Nah, untuk menyerahkan Yesus pada pemerintah Romawi, para pemimpin agama yang berusaha membunuh Yesus membuat alasan yang mencampur adukan antara religius dan politis. Dari keterangan di atas, jelaslah alasan mengapa Yesus akhirnya dihukum mati lewat salib, yaitu karena hukuman bagi seorang pemberontak atau orang yang mengganggu stabilitas pemerintahan dalam tradisi Romawi adalah dengan disalib. Paham Mesias dalam tradisi Perjanjian Lama yang dianut oleh bangsa Yahudi hingga masa Yesus adalah Mesias yang luhur, jaya, dan mulia. Dalam kitab Ulangan bab 21 ayat 22-23 menegaskan bahwa mereka yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Dengan adanya Yesus ke dunia, maka paham Mesias yang dianut oleh bangsa Yahudi diperbarui. Karena Yesus hadir ke dunia dengan kesederhanaannya dan harus wafat di kayu salib. Penderitaan di kayu salib dilihat sebagai sebuah konsekuensi yang ditanggung oleh Sang Mesias sebagai wujud kesetiaan dan ketaatan total kepada Allah. Dengan macam-macam cara itulah, masing-masing penginjil berusaha melihat salib dalam keseluruhan perutusannya. Injil sebenarnya sudah berusaha menjelaskan tentang Mesias yang harus menderita dan dibunuh. Bahkan Yesus sendiri sudah mengetahui kalau ia akan disalib. Kisah Yesus tidak hanya berhenti pada kematiannya disalib, karena masih ada kebangkitan. Hal inilah yang menjadi titik tolak iman akan Yesus sebagai Kristus. Kebangkitan itulah yang menjadi sumber dan dasar pewartaan para murid, dan akhirnya menjadi dasar iman Kristiani. Dalam pemahaman umum pada waktu itu, salib merupakan hukuman keji, bahkan tabu untuk dibicarakan. Namun Paulus dalam suratnya, surat pertama kepada orang Korintus, bab 1 ayat 24, membalik pemahaman mengenai salib. Dari yang semula adalah kebodohan dan batu sandungan, menjadi kekuatan Allah. Pemahaman itulah yang akhirnya mempengaruhi pandangan iman Kristiani akan salib hingga saat ini. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama di konten Kris Katekese Ringkas. Semoga kamu semakin CTM, cerdas, tangguh, dan misioner. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kamu punya pertanyaan, silakan komen di bawah dan bagikan video ini kepada teman-teman. Sampai jumpa. Get your ass to the back of line. For me unexceptional for smoking joint. Know how it is. Letting me in. Get your ass to the line. Get your ass to the back of line. For me unexceptional for smoking joint. Know how it is. Letting me in. Get your ass to the line.